Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita beberapa nikmat, terutama nikmat sehat zahir batin kita, nikmat diberi rezeki yang banyak, terutama bagi yang menonton video saya ini. Saya doakan mudah-mudahan juga diberi nikmat kesehatan selalu, dan juga diberi rezeki yang banyak dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para pemirsa yang melihat video saya ini, saya buat video ini dengan tujuan supaya nanti bisa bisa bermanfaat bagi pemuda-pemuda kita yang ada di Indonesia yang ingin meneruskan pertanian. Di sini akan menjelaskan tentang cara menanam jagung yang baik dan benar. Pertama, ketika kita akan menanam jagung supaya nanti hasilnya itu baik dan benar, satu, kita harus bisa memilih bibit yang baik dan benar. Artinya itu bibitnya itu ya, kita cari bibit yang punya randemen ya. Bahasanya bobot engko seumpama garing itu nanti bisa banyak, randemennya itu baik. Kemudian ya, bibit yang bisa tahan terhadap cuaca. Kalau kita menanam di musim kemarau mungkin nggak ada kendala ya, nggak ada kendalanya. Tetapi kalau kita menanam di musim penghujan dan kalian itu punya tanah yang nggak menyimpan air, dalam arti resapannya itu bagus, itu nanti harus bisa memilih bibit yang bisa tahan ketika ditanam di musim hujan. Jadi beda-beda dalam pembinian jagung, itu beda-beda bibitnya. Ada yang nggak tahan air dan juga ada yang tahan dengan air. Sementara ini saya menggunakan bibit yang benar-benar tahan air yang saya ketahui. Jadi curah hujan yang ekstrim itu masih tahan. Saya nggak akan sebutkan mereknya ya. Setelah kita memilih bibit yang baik dan benar, kemudian lahan itu harus kalian olah. Mengolah lahan itu bisa dengan menggunakan traktor pembajak tanah itu, atau bisa menggunakan cangkul. Kalau tanahnya itu tanah yang enak, artinya itu enggak bebatuan, tidak ada akar-akaran ya, itu lebih baik menggunakan pembajak tanah di traktor rotari. Tetapi kalau tanahnya itu bebatuan ataupun banyak akar-akar dari pohon, setelah ada tanaman pohon, itu bisa menggunakan cangkul, enggak apa-apa. Jadi sebelum kita bajak, lebih baik kalau ada banyak rumputnya, kita obati dulu rumputnya itu biar bersih. Jadi kita beri obat pakai apa gitu ya, obat rumput yang punya sifat pembakar ataupun yang tidak pembakar ya, sampai akar-akarnya enggak apa-apa. Setelah itu baru kita bajak atau kita cangkul. Setelah lahan itu siap ya, jangan lupa siapkan namanya kompos, gawe uruk ya, nguruk benih nanti yang ada di lubang. Kalau sudah dipersiapkan ya,
ini bagi pemula. Kalau bagi uruk itu nanti bisa macam-macam ya, bisa langsung temannya tanah tersebut, bahasa Jawanya itu batore ya, jadi nggak usah pakai kompos, nggak apa-apa, jadi uruk tanah. Atau lebih baik lagi diberi uruk tanah ya, uruk apa, kompos. Nah, sistemnya itu petani lawas itu ya, ada yang ketika memberi uruk itu diberi langsung pupuk ya, biasanya itu menggunakan pupuk Ponska bersamaan seperti itu. Apa enggak pengaruh? Enggak pengaruh pada pertumbuhannya nanti, enggak. Bahkan itu saya pernah mempraktekkan, itu tumbuh langsung, batangnya besar-besar, langsung hijau gitu, sehat gitu. Tapi jangan yang pakai urea atau yang lainnya, jangan. Yang enak itu pakai yang Ponska, itu aman. Nah, setelah semua selesai, persiapan selesai, kemudian lahan sudah dibajak, pembibitan itu sudah, bibit sudah siap, uruk-uruk yang pakai kompos juga sudah siap ataupun tidak, barulah kita mulai menanam. Nah, jarak tanam yang baik ya, kalau di bajaan traktor baja itu sebenarnya sudah ada ukurannya. Biasanya itu 60, 70, 70-an mungkin. Nah, 70 tergantung selera para petaninya. Ada yang menggunakan 80, ada yang 70. Kalau saya itu menggunakan 80 kali 20. Ada yang menggunakan 70 kali 30, terserah petaninya. Itu ada teman saya itu cari apa itu. Jadi setelah semuanya itu selesai, tanah dibajak semuanya, ukuran jarak tanamnya segitu. Jadi saya menggunakan 80 kali 20. 80 kali 20. Dan ini akan saya beri contoh ya. Beri contoh. Hasilnya gimana nanti. Nah, ini saya videokan. Lah ini ada teman saya ini. Lah, ini. Nah, dia nggak kelihatan, sembunyi. Nanti kamu. Nah, jarak tanamnya seperti ini. Nah, inilah. Nah. Ini kita ya. Ini. Nah, sama ini. Nah. Terus jaraknya sana sama sana. Nah, saya menggunakan jarak 80 kali 20. Ini saya pakai uruk organik gitu dari Petro. Jadi kalau tanam musim penghujan ya, saya ingatkan lagi, jangan sampai buat lubang yang terlalu dalam, karena ketika kamu masukkan bibit terus lubangnya itu terlalu dalam, itu nanti bisa nggak bisa tumbuh, nggak kuat misalnya. Jadi harus kira-kira sekitar 5 cm lah gitu, kalau musim penghujan. Kalau musim kemarau ya bisa nanti 7 cm, itu nggak apa-apa musim kemarau. Ini temanku ya, ini ganteng iki ya, bikin ini. Gila iki. Capo. Yo ngene iki ya. Sawah. Ngonten. Ben sing nom-nom iso ya ben iso. Jadi nek wis kabeh kuwi wis dinteni ya Kang ya.
Jadi tunggu 6 hari ya. 6 hari apakah sudah tumbuh apa belum, itu nanti bisa kelihatan. Kalau bahasa Jawanya itu wis kemedom apa durung ya. Biasanya nek bibitnya normal itu nanti sudah bisa tumbuh. Mintip-mintip ngono kuwi lho jenenge. Nah, ya, setelah itu nanti sekitar 15 hari bisa kamu pupuk ya, dipupuk menggunakan pupuk ZA itu, karena masih akarnya masih muda itu enggak apa-apa, atau pupuk Ponska ya enggak apa-apa, jangan urea ya. Urea itu kalau sudah agak besar aja. Urea itu nitrogennya itu banyak, kalau nggak salah 46%. 46%. Urea itu sebenarnya buat menghijaukan daun dan juga untuk meninggikan pertumbuhan. Kalau Ponska ya itu untuk menguatkan batang dan juga untuk pembuahan. Biasanya kalau para petani itu terakhir itu di Ponska, supaya nanti randemennya pada buah jagung itu nanti bisa baik. Jadi kalau kecil itu pakai ZA ya, karena unsur nitrogennya itu sedikit, biar hati kita itu enggak was-was. Atau langsung kamu pakai Ponska itu enggak apa-apa, jangan sampai urea itu kalau pupuk kedua. Nah, masalah pemupukan nanti bisa serah kalian, bisa 2 kali, bisa 3 kali, atau 4 kali enggak apa-apa, tergantung uang kalian. Kalau uang kalian itu banyak ya enggak apa-apa, tapi lihat jagungnya dulu. Kalau jagungnya itu jelek kamu pupuk banyak, nanti kamu akan rugi. Kalau jagungnya baik ya kamu pupuk yang banyak. Jadi itulah awal ketika kita akan menanam buah jagung. Mudah-mudahan video ini nanti bisa bermanfaat bagi generasi yang akan datang ya, generasi yang akan datang yang punya lahan, kemudian daripada lahannya itu dibiarkan nggak ada tanamannya ya, meskipun nanti bisa menghasilkan sedikit tapi nggak apa-apa, yang penting ada tanamannya kan enak dipandang. Jangan lupa subscribe, like, biar nanti saya lebih semangat lagi dalam membuat konten video ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.